Shalom, kita akan mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudusmu, ku rasakan kehadiranmu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembahmu, oh Tuhanku. Hadiratmu Tuhan, hatiku. Hadiratmu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan merenungkan Injil Lukas ya. Kemarin kita baca dan renungkan judul perikop Yesus mengutus 70 murid. Perikop di bawahnya Yesus mengecah beberapa kota, pernah kita baca dan renungkan bersama kitab di Matius ya. Nah, kita akan membaca dan renungkan perikop di bawahnya, kembalinya ke 70 murid. Kita akan baca ya. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin, puji Tuhan. Perikop yang berjudul kembalinya ke 70 murid menceritakan bagaimana para murid itu tuh bersukacita karena mereka mendapatkan banyak pengalaman. Mereka berkata, "Tuhan, juga setan-setan, jadi setan-setan itu juga takluk kepada kami demi nama-Mu." Jadi saat mereka berdoa demi nama Tuhan Yesus, setan-setan itu takluk kepada para murid Tuhan Yesus, kepada ke-70 murid tersebut. Mereka bersukacita, mereka bergembira, dan mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus apa saja yang mereka alami. Salah satunya ini, kalimat ini mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh." Ini yang diberikan Tuhan kepada para muridnya. Jadi saat Tuhan Yesus menyuruh para muridnya pergi ya, 70 muridnya pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum Tuhan Yesus datang ke kota tersebut. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh." Ini, dan di ayat kalimat selanjutnya, "sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Jadi saat Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya, Tuhan Yesus juga membekali murid-muridnya dengan ini ya, kekuatan untuk menahan musuh.
apapun yang membahayakan mereka itu tidak berpengaruh kepada mereka. Ular dan kalajengking kan itu beracun ya, menggigit, beracun, berbahaya, bisa meninggal. Tapi Tuhan katakan kan, saat minum racun pun itu tidak berbahaya bagi orang yang diurapi Tuhan Yesus tentunya, atau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang berdoa demi nama Tuhan Yesus dan mengimani itu ya, tidak sekedar kata-kata atau ucapan saja. Ini yang Tuhan Yesus katakan, aku memberikan kekuatan bagimu untuk menahan kekuatan musuh. Jadi dikatakan di sini kekuatan untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi itu seperti perumpamaan segala hal yang beracun yang menyerang baik tubuh ataupun roh ya. Dari para murid Tuhan Yesus, Tuhan katakan Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan tersebut ya. Apa kekuatannya? Ya Roh Kudus tentunya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Tuhan katakan, kamu tuh jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena apa? Namamu terdaftar di surga. Itu juga yang Tuhan katakan. Karena Tuhan juga katakan kan, bukan yang memanggil Tuhan kepadaku yang ini ya, yang apa namanya, yang Tuhan mau ya. Tapi Tuhan tapi tentunya yang Tuhan mengenal orang tersebut. Karena Tuhan juga katakan banyak orang yang juga mengusir setan, mengusir roh, melakukan mujizat. Tapi Tuhan Yesus tidak mengenal. Namanya tidak terdaftar di surga. Tuhan Yesus juga katakan sendiri di kitab. Banyak orang yang bisa melakukan mujizat. Bahkan apa? Juga menaklukkan roh-roh dunia. Tapi Tuhan Yesus juga katakan tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal? Karena namanya tidak terdaftar di kerajaan surga. Jadi walaupun melakukan mujizat tersebut, tapi Tuhan tidak berkenan. Tentunya itu bukan berasal dari Roh Kudus. Jadi bersukacitalah boleh, tapi lebih bersukacitalah karena nama kita itu terdaftar di surga. Itu yang terpenting. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini, tapi kalau tidak terdaftar di surga, itu semuanya tentunya sia-sia. Benar kan? Amin. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita pandang Tuhan Yesus. Jangan tergoda mau mempunyai kekuatan apapun tapi bukan dari Tuhan. Sia-sia. Karena yang menyukacitakan itu seharusnya saat kita tahu nama kita terdaftar di surga. Dan itu kan suatu kepastian, kan Tuhan katakan bahwa keselamatan itu hanya rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tentunya dengan mengakui ya, dengan jiwa raga kita, bukan apa sekedar kata-kata. Karena apa? Tuhan mengenal sampai kedalaman hati. Jadi suatu kepastian dari Tuhan, keselamatan itu benar-benar rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah sia-siakan. Bersukacitalah kenapa nama kita terdaftar di kerajaan surga. Bersukacitalah karena itu. Apabila kita selama di bumi bisa melakukan mujizat yang bisa memberikan berkat bagi umat manusia, itu memang tugas kita kan, untuk menyebarkan Injil, melakukan hal-hal yang membantu umat manusia yang seperti Tuhan Yesus suruh ya kepada murid-muridnya. Itu memang tugas kita. Tapi saat kita melakukan itu, janganlah bersukacita. Tapi janganlah bersukacita karena itu. Bersukacita boleh tentunya ya, tapi lebih bersukacitalah karena apa? Nama kita terdaftar di surga. Itu yang terpenting. Amin ya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus
memang sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita imani juga itu. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita imani itu. Kita imani. Bersukacita itu perlu memang dirayakan. Dirayakan, tapi dirayakan dengan sewajarnya ya. Tapi lebih bersukacitalah. Kenapa? Nama kita terdaftar di surga. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin ya, berbahagialah orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.